PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PKU. Kembali berjumpa di podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Kali ini dengan saya Lia, dan hari ini kita bertemu dengan narasumber yang luar biasa dari unit laboratorium Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Berikut Mbak Ana. Assalamualaikum Mbak Ana, selamat siang. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Mbak Ana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, jadi sahabat PKU, hari ini kita akan bahas tentang laboratorium, khususnya tenaga siapa saja yang ada di dalam laboratorium, perannya seperti apa, dan gimana triknya biar bisa menjadi tenaga kesehatan yang bekerja di laboratorium seperti Mbak Ana hari ini. Oke, Mbak Ana, siap Mbak Ana? Ya. Oke, pertama yang saya penasaran banget, sebenarnya di laboratorium ini siapa saja sih yang punya peran di dalamnya? Oke, jadi di laboratorium itu ada 2 tenaga yang bekerja di sana ya. Oke. Yang pertama itu tentu ahli teknologi laboratorium medis atau analis kesehatan kalau dulu menyebutnya sebagai analis kesehatan. Kemudian yang kedua itu dokter spesialis patologi klinik. Gitu. Jadi ini 2 yang berperan besar ya? Iya, betul. Di dalam pengerjaan semua pemeriksaan laboratorium, begitu? Iya. Nah, selanjutnya di dalamnya kan ada ATLM tadi sebutannya ya. Dulu analis kesehatan, betul? Iya. Nah, ATLM ini sebenarnya siapa sih? Kok kita bisa jadi ATLM? Nah, ini kalau misalkan kita jadi dokter, kita kuliah di kedokteran, kita jadi ahli gizi, kita kuliah di jurusan gizi. Nah, kalau ATLM ini, kuliahnya gimana? Kok bisa jadi ATLM? Ya, jadi sama aja kayak profesi-profesi lain. Sebagai ATLM, kita juga kuliah di jurusan analis kesehatan. Kalau dulu ya, zaman saya masih disebut sebagai jurusan analis kesehatan. Kalau sekarang disebut jurusannya TLM. Gitu. Jadi ada perubahan yang tadinya adalah jurusan analis kesehatan menjadi TLM yang artinya? Artinya teknologi laboratorium medik. Gitu. Jadi kita sebagai teknisinya begitu ya? Iya, teknisinya. Kuliahnya di TLM. Nah, terkait dengan kuliah di jurusan analis ini. Ini sebenarnya kuliah ini karena ini kan cakupannya di dunia kesehatan juga ya? Iya, betul. Mungkin untuk sebagian orang pasti berpikir, jadi kuliah di jurusan kesehatan ini pasti biayanya wow, luar biasa, hampir sama seperti profesi-profesi lain yang ada di dunia kesehatan. Nah, sebenarnya seperti apa ini Mbak Ana? Jadi sebenarnya biaya di ATLM ini, di TLM, sebenarnya relatif terjangkau, hampir sama saja seperti jurusan kesehatan lain, seperti keperawatan atau kebidanan. Cukup masih bisa dijangkau untuk masyarakat. Relatif begitu ya? Relatif terjangkau begitu. Nah, ini biasanya kan ada nih kuliah bayarnya banyak di depan, atau ternyata hampir rata-rata lah dari awal kita masuk sampai kita lulus ini biayanya sama aja sih, banyak-banyak aja atau ya segitu-gitu aja gitu, atau gimana nih kalau di TLM? Jadi kalau di TLM itu untuk biayanya memang agak banyak di awal. Untuk semester pertama aja awal masuk, tapi untuk semester selanjutnya dari semester 2 sampai akhir biayanya hampir sama saja, jadi tidak terlalu memberatkan. Nah ini cukup informatif sekali untuk teman-teman sahabat PKU yang kira-kira saat ini sedang mencari informasi tentang pengen kuliah di jurusan apa sih? Nah, salah satunya ini kita bisa ambil nih jurusan analis TLM tadi TLM yang kemudian kita bisa bekerja di laboratorium sebagai seorang ATLM. Yang dulunya disebut sebagai analis kesehatan. Ya, betul sekali. Nah, dengan biaya yang relatif cukup tidak terlalu mahal, terjangkau untuk sebagian besar orang. Nah, kalau untuk biaya yang dikatakan terjangkau, relatif, ini kan maknanya banyak sekali. Mungkin untuk sebagian besar orang ini terkesan bisa lah murah lah segitu. Atau untuk sebagian besarnya lagi, untuk sebagiannya lagi ini tetap aja dong segitu mahal. Nah, kira-kira terkait dengan biaya ada nggak sih solusi
misalkan kita merasa, aduh bisa nggak ya dengan biaya segini, ternyata bisa nggak sih dapat keringanan? Nah, misal dari beasiswa, ada nggak sih kemungkinan untuk dapat beasiswa di jurusan TLM ini? Ya, tentu ada dong, seperti di jurusan lain. Di analis kesehatan ini atau ATLM ada beberapa alternatif beasiswa ya. Yang pertama beasiswa prestasi tentunya. Tentu ada beberapa syarat, tapi beda-beda ya, mungkin antar kampus atau institusi pasti berbeda. Kemudian yang kedua beasiswa kurang mampu. Ya, kemudian yang terakhir kalau di perguruan Muhammadiyah itu ada beasiswa dari organisasi gitu. Berarti banyak sekali kesempatan untuk kita bahkan mendapatkan keringanan biaya pada saat kita melakukan studi di jurusan TLM ini. Jadi sebenarnya sahabat PKU, untuk urusan biaya sekolah dimanapun sebenarnya tidak usah dipusingkan, karena salah satunya di TLM ini ternyata banyak sekali solusi, misalkan dengan mendapatkan beberapa varian beasiswa, tergantung dengan institusi tentunya ya. Nah kita udah lumayan ini ya, tenang dengan membicarakan biaya, udah lumayan tenang karena banyak solusi dong. Nah kalau udah masuk di perkuliahannya, kira-kira ini kuliahnya berat nggak sih? Susah nggak sih? Kemudian kita banyak di praktek atau banyak di teori gitu? Kalau untuk kuliahnya sih cukup menyenangkan karena kita lebih banyak di praktek. Ya. Jadi untuk porsi prakteknya sendiri kita lebih banyak. Prakteknya 60% dan teorinya 40% gitu. Itu porsi teori dan praktek dengan perbandingan segitu itu untuk hampir sama untuk semua jenjang pendidikan di jurusan TLM? Iya, jadi beda. Kalau untuk jenjang D3 TLM itu untuk porsi teorinya 40% dan prakteknya 60%. Berbeda dengan jenjang D4. D4 itu 50% teori dan 50% praktek, seperti itu. 50-50 ya? Iya, tapi 50-50. Nah, kemudian dari ada jurusan D3, ada jurusan D4. Apakah untuk menuju ke D4 bisa langsung atau harus melalui D3 dulu? Jadi nanti kita proporsinya lebih banyak prakteknya dulu dong kalau kita masuk ke D3 dulu, gitu kan ya? Jadi kalau mau ke D4 itu kita bisa langsung dari lulus SMA langsung masuk ke jurusan D4 TLM itu bisa. Kemudian atau kita mau ke D3 TLM dulu, kemudian lulus baru lanjut lagi ke D4. Itu juga bisa. Iya, paham. Berarti banyak sekali solusinya. Jadi kita yang mau aku mau langsung nih D4 aja lah biar nggak usah besok mikir sekolah lagi gitu ya. Iya, itu bisa. Betul banget bisa. Mau D3 aja pun bisa ya, langsung kerja di lapangan pekerjaan bisa. Jadi kesempatannya luar biasa banyak dong nih, mulai dari sekolahnya aja udah wow, menarik sekali, udah gampang gitu kan ya. Nah kemudian kira-kira pada saat Mbak Ane dulu studi di jurusan TLM, ada nggak sih pengalaman yang menurut Mbak Ane ini tidak akan terlupakan sepanjang hidup bahkan setelah menjadi ATLM? Ada nggak nih? Pengalaman banyak sih. Mau yang pahit apa yang nggak pahit nih Mbak? Waduh, kayaknya pengalamannya lumayan ini ya, campur aduk ya kuliah di TLM. Tapi ini lumayan ada motivasinya kan ini untuk sahabat PKU semuanya? Bisa diceritakan semuanya aja? Ya, jadi dulu ada beberapa pengalaman saya waktu di dunia kuliah ya. Saya pernah begitu awal masuk kuliah, belum tahu apa-apa, masih benar-benar awam sekali. Itu saya sudah pernah secara tidak sengaja memecahkan salah satu instrumen di laboratorium ya. Bayangin, masih baru, newbie, nggak ngerti apa-apa, belum mulai praktek langsung membuat kesalahan itu ya, mempecahkan instrumen. Itu benar-benar kayak pelajaran banget sih untuk saya. Jadi selain cukup itu sekali aja ya, jangan terulang lagi. Jangan diulang. Ya, jadi dari pengalaman itu saya jadi sangat berhati-hati untuk bekerja, atau bukan bekerja, saya itu kuliah ya. Saya untuk kuliah belajar di laboratorium itu saya harus sangat berhati-hati karena banyak sekali instrumen di laboratorium itu yang rawan. Jadi harus ditreatment hati-hati sekali biar
biar bisa kita nggak sampai merusak atau betul memecahkan seperti itu. Oke, seperti yang kita tahu, biasanya nih di laboratorium kan alatnya banyak yang kaca gitu kan ya. Nah, sebenarnya dari pengalaman Mbak Ana ini tadi, pembelajarannya ini banyak sekali sih, apalagi sekarang di-share untuk sahabat PKU semua ya. Nah, untuk semua sahabat PKU sebenarnya ini pengalaman yang menarik sekali dan manfaatnya luar biasa loh kalau kita ambil hikmahnya ya. Jadi dimanapun kita bekerja, sebenarnya dimanapun kita bekerja, apapun yang kita lakukan sebenarnya itu perlu kehati-hatian sekali ya. Ketelitian, kehati-hatian. Karena semua ada pertanggungjawabannya, istilahnya seperti itu ya. Betul sekali. Gak apa-apa Mbak Ana, itu pengalaman luar biasa. Nah ini pengalaman yang pahitnya, kalau senang-senangnya ada nggak nih? Senangnya tentu banyak dong. Kita kan mempelajari banyak hal-hal baru di sana. Tadinya kan kita nggak pernah expect ya. Aduh ternyata tuh spesimen manusia, urin atau darah itu tuh harus diginiin ya biar kita tahu ada pemeriksaan ini nanti untuk mengetahui kita ngelakuinnya gini. Jadi ya asik aja sih kita praktek, teori, ya menyenangkan gitu. Kita mempelajari banyak hal baru kayak yang dulu ya kita nggak tahu ternyata semua dibalik semua itu ternyata ada peran TLM yang mengerjakan itu, jadi bisa mengidentifikasi. Gitu. Luar biasa banget. Berarti selain dari kehati-hatian tadi, ada juga nih kesan selama kuliah ternyata wow, ternyata luar biasa ini loh kerjaannya. Luar biasa, pengaruhnya gede banget. Apalagi untuk manusia gitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi nih pertanyaan tentang karir, jenjang karir ya. Nah, setelah kita kuliah nih, udah lulus, kita mau ngapain dong habis itu? Kita bisa gimana dong habis itu? Jadi setelah kita lulus, kita tentu harus bekerja dong ya. Ya. Itu cita-cita banyak orang. Ya, semua orang. Ya. Untuk di TLM ini, jenjang karirnya untuk di dunia kerja itu cukup luas, Mbak Lia. Apa aja jadi itu? Kita bisa bekerja di rumah sakit, bisa di puskesmas, di laboratorium klinik, di badan POM juga bisa. Kemudian di industri kesehatan juga. Yang lain juga kita bisa bekerja di situ. Termasuk industri pangan juga bisa sepertinya ya? Industri pangan, kita sebagai quality control di industri makanan minuman juga bisa. Nah, ternyata ini luas banget. Pada saat kita sudah mengenal tentang ATLM, tentang kuliah di jurusan TLM, ini ternyata luas banget manfaatnya. Ternyata kita nggak usah worry mulai dari biaya perkuliahannya seperti apa, hingga kita mencapai goalnya, kita dapat kerjanya itu ternyata gampang banget sahabat PKU, nggak susah, banyak lapangan pekerjaan yang mencari-cari Anda jalan ATLM. Mbak Ana, untuk ini yang terakhir aja sih sebenarnya, karena pembicaraan kita ini lumayan cukup padat ya. Nah, menurut Mbak Ana, trik untuk menjadi seorang ATLM yang baik, kemudian kriteria menjadi ATLM itu seperti apa, apakah ada kriteria khusus atau enggak, dan kemudian yang terakhir terkait dengan pandemi, ini kesan sebagai ATLM seperti apa? Saya jawab satu-satu ya, Mbak Lia ya. Silahkan. Jadi untuk menjadi TLM itu pasti kita harus teliti, nomor satu, karena kita memeriksa spesimen manusia ya. Betul. Selain teliti kita harus hati-hati. Kemudian harus bisa bekerja sama dengan tim karena kita bekerja nggak sendiri ya. Betul. Kemudian yang tentu banyak yang lain, tapi itu termasuk yang paling penting itu teliti, hati-hati, cermat, dan bisa bekerja sama dengan tim. Itu salah satu yang paling penting itu dari 4. Karena banyak sekali ternyata yang harus dikerjakan oleh ATLM dengan berbagai pemeriksaan itu sangat penting. Kemudian kesannya menjadi ATLM terutama di era pandemi ini, karena banyak sekali orang yang kenal ATLM setelah pandemi ini. Jadi memang dulu ATLM tidak terlalu dikenal banyak masyarakat ya. Dengan pandemi ini mulai banyak orang yang ngeh nih dengan ATLM itu siapa. Jadi peran kami selama pandemi ini tentu cukup besar karena orang-orang jadi tahu ternyata yang memeriksa
sampel untuk pasien-pasien COVID itu dikeluarkan oleh seorang ATLM Tim ya, gitu. tim Iya, ATLM gitu ya. ATLM. Kemudian kita juga yang memeriksa sampel swabnya seperti itu. Jadi ya cukup berkesan sih. Luar biasa Ya ya. salah satu pengalaman yang berarti untuk kami TLM karena dulu pas kuliah tidak ada belum ada pengalaman dengan seperti sekarang ini gitu. Wow, luar biasa banget untuk Mbak Ana, untuk seluruh ATLM se-Indonesia. Ya. Terima kasih untuk jasanya selama ini yang dulunya belum terlalu dikenal, terutama di era pandemi ini ternyata wow luar biasa banget. Ya. Dan mempertaruhkan segala-galanya karena ini terjun langsung begitu ya. Iya, betul. Semoga jaya terus. Apa ATLM? Organisasi profesinya? Organisasi profesinya adalah Patelki. Oke. Jaya terus Patelki. Semoga tetap bisa membangun negeri dengan profesi Anda. Oke. Gitu. Amin. Terima kasih. Begitu sahabat PKU yang dapat kita bincangkan dengan Mbak Ana hari ini. Semoga banyak manfaat yang didapatkan. Semoga untuk sahabat PKU yang sedang mencari jurusan perkuliahan, yang sedang bingung, bisa tercerahkan dengan pembicaraan kita dengan Mbak Ana hari ini ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ana kehadirannya. Ya. Terima kasih sahabat PKU. Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan Anda. Jika dari tadi ada pertanyaan yang belum tersampaikan nih, Anda bisa menyampaikan di kolom komentar. Kemudian jika memang ini ada manfaatnya untuk Anda sekalian, bisa klik like, kemudian subscribe YouTube PKU Wonosobo. Terima kasih. Saya Lia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.